Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Halo semuanya. Udah absen kan? Baik. Materi kita hari ini adalah untuk penugasan, yaitu membuat proposal. Udah? Nah, untuk membuat proposal ini kalian harus memiliki beberapa konten yang akan diisi pada proposal tersebut. Yang pertama itu kalian harus membuat visi misi usaha. Karena di sini kita akan buat proposal usaha makanan internasional. Nah, maaf, bukan internasional tapi proposal makanan daerah. Pak Guru, maaf, sebab materi di kelas visi Pak Guru itu adalah makanan internasional. Materinya sama ini, cuman beda materi satu masakan daerah atau masakan internasional. Baik, kita mulai ya. Isi proposal nanti itu ada pertama visi dan misi. Kemudian yang kedua ada tujuan kegiatan usaha. Nanti Pak Guru jelasin lebih dalam nanti setelah ini. Kemudian yang ketiga itu ada maksud kegiatan usaha. Yang keempat, profil usaha makanan khas daerah. Yang kelima, strategi pasar. Yang keenam, analisa SWOT. SWOT itu artinya strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau peluang atau kesempatan, sedangkan T itu adalah threat atau ancaman. Kemudian yang terakhir itu adalah proses produksi. Nah, misalnya kalau ada yang bertanya, Pak, kok tidak ada hitung-hitungan biaya produksinya, Pak? Nah, nanti itu kalian akan ada materi baru lagi nanti di akhir semester, yaitu membuat laporan hasil kegiatan usaha makanan internasional. Nah, di sana nanti lengkap dia, ada hitung-hitungannya, harga bahan berapa, segala macam, untung rugi berapa gitu kan kalau ada. Baik, kita mulai. Yang pertama itu adalah visi misi. Nah, ini dulu nih. Ini adalah cover dari proposalnya, proposal makanan daerah Bobiko. Proposal ini kita biasanya pakai kalau misalnya mau buat usaha. Jadi untuk mengukur apakah usaha kita itu nanti bisa survive, kemudian kita nggak kehilangan arah dalam berusaha, maka kita butuh proposal. Proposal itu dijadikan acuan ketika kita memulai usaha. Proposal ini juga bisa dijadikan untuk mencari fund atau dana. Misalnya kalau kita mau ngajak investor gitu kan, nggak bisa kita ngomong langsung, Pak saya mau buka usaha, enggak. Dia butuh paper atau kertas berupa proposal, dimana nanti proposal ini dia baca sama investornya. Nah, nanti dia akan menentukan apakah tertarik atau tidak. Kalau misalnya buka sendiri sih mungkin nggak masalah ya, tapi kalau kita mencari partner orang yang punya modal atau investor, kita butuh ini. Kemudian ini Pak Guru contohkan proposal Bobiko namanya. Bobiko ini kepanjangan dari bola ubi coklat. Nah, ini jenisnya nih, ini udah jadi, kemudian isinya dalamnya coklat. Tapi banyak lagi dalamnya, nanti tergantung apa yang kita isi dalam proposalnya. Jadi yang kita tonjolkan itu adalah coklat di dalamnya. Kan biasanya kan gula merah ya, yang biasa di kampung-kampung. Tapi ini kita buat jadi coklat biar agak modern dikit. Karena kita harus inovasi. Baik, kemudian tadi isi proposal pertama itu adalah visi dan misi. Apa itu visi? Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. What do they want to have? Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa mengspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi. Jadi visi itu what do they want to have? Apa yang ingin mereka miliki nanti? Mereka pengen punya ini gitu. Tapi nanti di masa depan, apakah kita nanti sebagai pembuat usahanya bisa mencapainya, atau mungkin keturunan kita nggak tahu, karena itu masa depan ya. Kemudian misi adalah
bentuk yang didambakan di masa depan, atau kalau bahasa Sasaknya itu what do they want to be, mereka mau jadi seperti apa. Kalau tadi tuh mereka ingin memiliki apa. Paham bedanya ya? Kalau visi itu mereka ingin punya apa nanti, tapi kalau misi mereka mau jadi apa nanti masa depan juga. Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang terlebih dulu dirumuskan. Oke, jadi untuk mencapai visi itu ada misi sebagai jembatannya. Paham ya? Insya Allah paham. Kemudian contoh visi yang bisa kalian buat di proposal kalian, kalau Pak Guru ini kan tadi Bobico, bola ubi coklat. Visinya itu adalah menjadikan makanan tradisional menjadi yang utama. Jadi ingin mengangkat makanan ini menjadi yang utama. Kan sekarang udah jarang tuh yang jualan Bobico, atau kalau kita bahasa Sasaknya itu tigapo lah. Ya, tigapo. Pernah makan tigapo kan? Mai kan digigit keluar coklatnya kan. Nah, ini dia. Kita buat inovasi, isinya kita ganti dari merah gula merah menjadi coklat. Atau isi yang lain boleh. Kemudian misinya itu adalah contohnya selalu berinovasi dengan produk tradisional. Ini kan produknya produk tradisional ya, produk daerah. Jadi nggak melulu harus isinya misalnya gula merah misalnya. Kita buatnya coklat, keju misalnya. Isian kemudian yang membuat perangkap ketika digigit langsung pedas, cabai misalnya isiannya. Kemudian boleh contoh lain, kalau keju yang biasa mungkin nanti ganti jadi keju mozzarella misalnya, atau mayonnaise misalnya. Bisa, silakan inovasi. Nanti pelanggan yang akan memutuskan apakah dia layak nggak inovasinya seperti itu. Kalau misalnya banyak yang suka berarti berhasil, tapi kalau nggak ada yang suka, sebaiknya nanti kalau untuk berikutnya ya jangan diadain isian yang nggak disuka tadi, biar nggak rugi kan. Nah, kemudian yang kedua, contohnya itu meningkatkan kualitas makanan tradisional. Kan biasanya makanan tradisional kan dipandang sebelah mata, atau apalagi oleh anak-anak yang kekinian atau anak milenial gitu. Dia nggak mau atau ngelirik sebelah mata aja kalau ada makanan yang dijual tradisional seperti itu. Jadi kalau ke Pak Guru enak, suka. Yang kemudian selanjutnya adalah contohnya mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen puas. Nah, ini yang penting nih, mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Misal kalau ada datang pembeli, kita bilang, selamat pagi Bu, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, assalamualaikum. Assalamualaikum adik. Itu kan siapa, mau beli apa, kita ada promo, beli 2 gratis 1 misalnya, atau beli 10.000 gratis 2. Silahkan selalu tebar senyum kepada pelanggan, sebab ada ide yang mengatakan bahwa pelanggan adalah raja. Baik, kita lanjut. Kemudian isi kedua proposal itu harus ada tujuan kegiatan usaha. Apa sih tujuan? Tujuan adalah konsep yang jauh lebih real. Tahu nggak konsep? Konsep itu adalah ide-ide yang ada dalam kepala. Ini baru ide. Tapi kalau kita sudah punya tujuan, ide itu harus dituangkan ke dalam tindakan nyata. Nah, maksudnya? Tapi nggak cuma mikir doang. Jadi kita harus menuangkan ke dalam bentuk tindakan nyata. Badan kita bergerak, tubuh kita bergerak, mulut kita berucap, bukan cuma berucap sendiri, tapi harus dilakukan dengan tindakan. Pikiran itu kita buat tindakannya, itu pengertian dari tujuan. Contoh tujuan misalnya, mendapatkan keuntungan. Nah, kalau tadi misalnya konsepnya pengen dapat uang. Nah, tujuannya harus kita buat tuh jajan tuh kan. Nanti kita jual baru dapat uang. Bukan cuma keuntungan kita dapat relasi, dapat teman baru. Ya kan? Kemudian menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang dibuat agar tercapai target penjualan. Jadi satu hari itu kalau jualan harus ada target berapa kue yang harus terjual, misalnya 100 buah misalnya.
atau misalnya berapa ratus ribu harus target. Misal satu hari itu target 100.000 lah, misal hari pertama misal. Tapi biasanya ada promosi kan hari pertama. Ya promosi seminggu lah, beli 2 gratis 1, beli 5 gratis 2, seperti itu namanya strategi promosi atau marketing. Kemudian yang ketiga contohnya adalah dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Nah ini sekarang sudah banyak itu pengangguran, jangan kita juga ikut jadi pengangguran, tapi kita harus sebisanya menjadi pengusaha atau entrepreneur. Pengusaha, kalau bahasa Indonesia itu pengusaha atau wirausahawan, kalau bahasa Sasaknya entrepreneur, pengusaha namanya ya. Jadi kalau misalnya kita buat usaha, kalau banyak orderan misalnya per hari kita nggak bisa handle sendiri, kita bisa minta bantuan ya paling tidak saudara dulu, paling tidak kakak atau adik, atau kemudian ponakan, bibi, paman, itu bisa nanti. Kalau sudah besar mungkin kita bisa rekrut tetangga, atau kita buka iklan lowongan pekerjaan, dibutuhkan penggoreng atau orang yang ahli kompor misalnya, tukang goreng, atau kemudian chefnya tukang buat adonan, bisa saja, sah-sah saja, atau misalnya tukang belanja misalnya, boleh kan, nanti kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak kan nantinya, jadi pengusaha Bobiko. Mantap. Baik, contoh tujuan selanjutnya adalah membantu mempertahankan makanan daerah agar tidak hilang. Nah ini yang penting, kita kan khawatirnya kalau makanan-makanan yang jadul-jadul ini nanti beberapa puluh tahun kemudian tidak ada lagi, karena sekian banyak masuk makanan dari luar. Orang rame-rame misal jualan makanan-makanan asing misalnya, dan kita juga suka kan memang, jadi kita hindari. Makanya harus ada orang-orang yang berpikir berusaha untuk menjual makanan daerah seperti ini. Salah satunya seperti ini contohnya. Baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga, ada di sana maksud kegiatan usaha. Jadi mengapa usaha itu dibuat, atau alasannya kenapa usaha itu dibuat, kok buat usaha ini gitu, ya kan? Nah di sini contohnya misal dengan membuka usaha ini kami bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang kuliner, serta menambah wawasan atas ilmu yang telah kami ketahui, dan ingin berinovasi dengan makanan daerah. Inovasi maksud tadi tambahan isinya dibedakan dengan 30 yang sudah ada. Kemudian sehingga makanan daerah tersebut dapat bersaing dengan makanan dari luar negeri atau makanan internasional. Kami akan berinovasi dengan mengembangkan makanan daerah menjadi lebih menarik dan lebih berkualitas. Nah, lebih menarik mungkin tampilannya dirubah. Kalau misalnya yang biasanya kan dia bulat tuh. Nah, mungkin ada yang bulat dan juga sediakan juga dengan bentuk yang berbeda, misalnya bentuk hati, misalnya bentuk kotak misalnya. Itu namanya lebih menarik kan orang lihat. Kemudian lebih berkualitas, mungkin isinya lebih banyak, kemudian rasa dari 30-nya pun mantap. Itu yang berkualitas, kemasannya juga bagus, nggak malah-malahin kita bawa misalnya ke rapat orang-orang penting misalnya, nih ada Bobiko, kita siapin tas meja, kan orang bilang wah mantep nih. Nah, orang kalau misalnya dia bilang apa tuh, jangan seperti itu. Kita ingin bahwa persepsi orang itu positif pada produk kita. Kemudian yang kedua, profil usaha, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi tentang usaha yang dibuat. Ini loh usaha saya tentang Bobiko itu begini, saya membuat seperti ini. Jadi kita kayak memperkenalkan, ya. Misal seperti ini contohnya, Bobiko adalah brand dari kegiatan usaha kami. Karena bahan bakunya adalah ubi, ubi biasanya dikenal dengan makanan pedesaan. Namun kini kami ingin mengembangkan kembali dengan cara mengolah ubi ini menjadi makanan yang menarik, sehingga ubi dapat dikenal luas oleh masyarakat. Cara kami memperkenalkan ubi ini secara luas yaitu dengan cara membuat hasil olahan dari ubi yang semenarik mungkin tanpa mengurangi isi nutrisi yang terkandung di dalamnya.
ubi banyak mengandung nutrisi penting bagi kesehatan. Kandungan yang termasuk dalam ubi adalah vitamin A, C, E, beta karoten, magnesium, serta kalium. Sehingga makanan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Yang kita tahu bahwa ubi itu kan dia lembut ya, apalagi kalau sudah diolah seperti ini dia akan agak lembek, kemudian isinya pun akan lumer, akan digoreng nanti. Itu ya profil usaha. Kita kenalkan usaha kita, sama seperti kita kenal orang kan. Kalau kita kenalan ke orang, tinggal di mana, alamat apa, hobi segala macam itu namanya kita lagi menceritakan profil kita kepada orang lain. Paham? Nah, paham lah. Kalian kan pintar-pintar. Baik, kita lanjut. Strategi pasar. Apa sih strategi pasar? Strategi itu artinya rencana, ide, alat, atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi kan tujuan sudah kita buat menjadi real, yang ada di otak tuh jadi real. Dari otak menuju ke tindakan, itu kan tujuan tadi kan. Nah, ini ada strategi pasarnya. Ada 4 strategi pasar. Pertama itu namanya segmenting. Nah, ini siapa yang mau jadi target untuk Bobiku kita atau usaha kita. Usaha apapun ya, harus ada kita target pembelinya siapa. Bisa dari anak-anak misalnya, kita jual TK. Bisa untuk anak remaja, jualan di sekolah misalnya, makan sekolah. Atau kita ingin orang dewasa. Nah, ini boleh kita cari tempat yang ramai, misalnya di sekitar kampus atau di area perkantoran. Itu menjadi segmen pasar kita. Kita harus tentukan, karena nanti kalau segmennya sudah ketemu, produknya pun akan bisa kita sesuaikan. Kemudian yang kedua, target. Nah, ini target kita mau jualan kemana nih? Agak mirip-mirip dengan segmen, tapi segmen itu yang kita mau bidik sebagai pembeli. Nah, kalau target ini orang yang ingin kita bidik kepada kalangan masyarakat setempat misalnya. Kita ingin jualan misalnya di depan rumah misalnya, biar nanti tetangga-tetangga yang beli. Atau misalnya kita buka ruko, sewa ruko gitu ya, biar nanti orang yang lalu lalang itu bisa beli juga, bisa. Atau misalnya kalau di SMA 5 kita titip di kantin misalnya, boleh seperti itu. Atau mungkin kita titip di warung-warung kecil, boleh seperti itu ya. Kita gunakan tangan kedua di sana. Baik, saya lanjut. Ada 3 maaf, ini ya, strategi pasar. Yang ketiga itu ada namanya positioning, atau kalau bahasa kita tuh kedudukan. Nah, agar produk ini mudah dikenali oleh masyarakat, kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini kan yang ada. Tadi yang Pak Guru bilang, di dalamnya bisa dikasih kacang hijau misalnya, kemudian coklat, seres, kemudian keju, kemudian pokoknya isian yang berbeda dengan yang mainstream. Kalau mainstream kan tadi gula merah. Nah, kemudian sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih empuk dan kualitas sangat baik, sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk ini. Kalau misalnya ada yang beli Bobiku, anggaplah 30 tadi, dia makan, wah ternyata isinya gula merah, berarti ini bukan Bobiku. Tapi ketika dia makan yang keluar coklat, nah, atau misalnya keju, atau misalnya kacang merah misalnya, atau kacang hijau, berarti itu merupakan produk Bobiku. Nanti orang cepat mengenali, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Yang tadi Pak Guru bilang, analisis SWOT diperlukan sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Nah, yang pertama itu kan ada S, strength atau kekuatan. Contohnya misal seperti ini. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas, karena produk yang kami buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena bahan dasarnya menggunakan ubi yang banyak mengandung nutrisi, juga pembuatannya higienis. Ini merupakan kekuatan yang kita miliki dalam usaha kita. Dia bersih, clean, tempat jualannya clean,
di lab misalnya sekitar ya 5 menit sekali, biar nggak ada percikan-percikan kayak misalnya coklat atau isian itu nggak ada. Jadi kalau orang belanja tuh wah ini bersih tempatnya nih. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan di sekitaran tempat jualan. Dan juga diperhatikan ketika pembuatan produknya ya, itu harus bersih juga, gunakan air bersih, bahan baku yang bersih, yang berkualitas lah. Itu nanti orang kan kalau makan, wih enak nih, bersih juga warnanya kan, jadi reviewnya akan positif. Yang kedua itu kelemahan atau weakness, kelemahan. Yang pertama itu adalah produknya tidak tahan lama. Ya kan nggak bisa 3 hari, nggak bisa, apak dia nanti kan baunya. Kemudian produk mudah ditiru karena ini produk rumahan, semua orang bisa buat, jadi semua bisa produksi di rumah, ya nggak masalah. Kemudian harga baku tidak stabil. Kadang-kadang kalau misalnya lagi masa paceklik misalnya, bahan baku itu nggak ada, atau misalnya kadang-kadang bahan bakunya mahal gitu, ketika kita jual harga satu biji misalnya 500 misal atau 1000, tiba-tiba karena bahan bakunya mahal, nanti kan kita jualnya boleh jangan dinaikin harganya, tapi ukurannya mungkin agak diperkecil sedikit, atau isiannya mungkin dikurangi sedikit saja, jangan terlalu banyak. Takutnya kalau kita misalnya ekstrim perubahan dari harga misalnya dari 1000 jadi 1500 misalnya atau 2000 bahkan, nanti konsumen kita akan hilang. Kita nggak ingin seperti itu kan. Ya kita kasih tahu konsumen ketika datang aja, bilang, Mas, Bu, Adek, mohon maaf ini ukurannya kami perkecil ya, sebab bahan bakunya lagi mahal. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghindari pertama kerugian, dan agar kita bisa mengganti biaya produksi, misalnya kayak bayar orang tadi kan, kita misalnya ada pekerja misalnya bayar minyaknya, pokoknya tuh ganti-ganti biaya produksi biar gak rugi. Kemudian ada opportunity atau peluang. Nah, Pak Guru bacakan contohnya ya. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha Bobigo ini berbeda dengan tadi Pak Guru bilang Bobigo itu bahasanya kita tuh 3PO, berbeda dengan 3PO yang biasa. Bobigo ini produk hasil modifikasi yang sedemikian sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan-makanan modern. 3PO di zaman sekarang sudah jarang sekali diproduksi. Kalau orang yang jualan makanan biasanya nggak mau dijualnya, jualin kalau di kampung. Kalau Pak Guru masih ada yang jualan satu tapi sehingga kami mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran. Apalagi 3PO merupakan varian baru yang dapat menarik minat konsumen untuk menghasilkan sesuatu baru dari 3PO atau Bobigo ini. Karena jarang yang jualan, maka kalau misalnya kita buka usaha, peluang kita lumayan besar untuk menguasai pasar atau mengambil share marketnya. Kemudian ancaman atau threat, nah ini juga harus kita antisipasi ya kalau buat usaha. Ancaman yang dapat timbul dari usaha Bobigo ini antara lain pesaing tidak sehat. Misalnya kalau kita sudah besar gitu, usaha kita ada aja yang melakukan hal-hal yang negatif, kayak buat fitnah misalnya, atau lepas apa namanya itu, senyikir jalan koyang misalnya, tapi semoga nggak ada. Kemudian bahan baku yang tidak stabil, tadi Pak Guru bilang kan, tiba-tiba misalnya bahan bakunya nggak ada gitu di pasar, jarang, walaupun ada mahal, ini ancaman. Kemudian adanya produk yang serupa dengan kualitas baik dan harga murah seperti sehingga menjatuhkan produk kami, ini juga harus diantisipasi. Kalaupun ada yang jualan serupa nggak masalah, kita yang harus introspeksi usaha kita. Misalnya kalau ternyata setelah usaha itu yang buka, usaha kita nih agak seret nih, kita harus introspeksi kenapa ya, ini harus diperbaiki dari dalam. Jangan nganggap dia tuh curang, nggak boleh seperti itu, harus positif dulu dari diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kita berambil napas dulu ya. G, proses produksi ya, ini yang terakhir nih.
penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan dalam membuat produk dari persiapan hingga pengemasan. Contohnya yang kalian taruh dalam proposal kalian. Mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang populer, yaitu kuliner. Kemudian, dua, melalui bagian produksi, kami mulai menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama dalam hal ini. Kamu melakukan survei ke pasar guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Jadi untuk sebelum menentukan harga jual itu, survei dulu ke pasar. Harga ubinya berapa? Harga minyak goreng berapa? Harga coklatnya berapa? Harga kejunya berapa? Jadi nanti kita nggak jual kemahalan. Kemudian selanjutnya itu proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas higienis. Harus bersih tempat jualannya, harus bersih tempat produksinya. Guna terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang kami pasarkan. Semua bersih, clean, higienis. Nggak ada orang takut makan dirinya ke produk kita. Yang keempat dan terakhir, menyusun laporan keuangan. Nah, ini penting nih. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Kami percaya, jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Jadi uang itu jelas kemana keluarnya, masuknya berapa, penghabisan satu hari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, jelas. Sehingga kita mudah untuk menentukan apakah kita rugi, insya Allah jangan sampai, apakah kita untung atau kita paku. Yang harus jelas, misalnya uang yang keluar, uang kemana nih keluar nih? Untuk beli bahan baku misalnya 500.000 bahan baku, habis misalnya 150, sisa 50, tercatat di kredit dan debitnya. Ya kan kalian sudah belajar ekonomi kan? Nah, sana nih, ini berlaku nanti ya. Baik, itu saja isi dari proposal yang kalian buat. Karena ini merupakan tugas proposal pertama, buat hanya sampai dengan proses produksi. Boleh kalian cantumkan proses produksi ini, misalnya cara pembuatan, misalnya boleh. Tapi kalau bisa harus seperti ini. Jadi dari mulai awal kegiatan hingga pengemasan. Oke. Nah, ini dia. Tugasnya adalah membuat proposal usaha makanan daerah. Tugas ini dikerjakan selama 2 minggu sampai 2 minggu dari sekarang. Tapi kebetulan 2 minggu dari sekarang itu tanggal 17 Agustus 2020, di mana negara kita berdirgahayu kan 75. Jadi kalian punya kelebihan waktu 1 minggu lagi, yaitu sampai tanggal 24 Agustus 2020. Itu merupakan batas akhir. Kalau terlambat pada tanggal 24, misal tanggal 24 itu, nanti Pak Guru posting di Google Classroom ya tugasnya, itu nanti bisa kalian input di sana nanti atau upload sama tugasnya. Kalau misalnya lebih dari tanggal 24, misalnya tanggal 24 jam 12 malam misalnya, lebih dia berapa menit ya, kayak hitung tuh. Nah, nanti kalau terlambat maka nilainya itu KKM. Kemudian yang tidak mengumpulkan nilainya berarti tidak ada. Nah, kumpulkannya itu di Google Classroom berupa file Microsoft Word. Jadi nggak usah di print. Nah, kalian ketik di Microsoft Word, kalian upload, kirim saja. Ya. Jadi nggak ada yang di print ya, dari rumah saja semua. Awalnya sih pengen kalau kalian itu print, kemudian dijilid yang rapi, kemudian kirim deh. Ingat, ini tugas perorangan, tugas dari rumah perorangan. Tidak ada namanya kerja kelompok, kerjain sendiri-sendiri. Nanti Pak Guru buka satu-satu filenya, kalau ada yang sama, namanya sama, judulnya sama, gambarnya sama, kata-katanya sama, itu Pak Guru akan hold atau Pak Guru tunda penilaiannya. Pak Guru akan konfirmasi siapa yang berbuat curang, siapa yang di copy paste, siapa yang buat asli. Nanti biar lebih adil,
yang sama kerjaan seperti itu, Pak Guru akan minta buat ulang dua-duanya biar adil. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Oh, sudah banyak nih komentarnya. Torik saya ini anak paling teladan Pak. Oke. Nah, ini bahasanya nih. Indri bahasanya diperhatikan ya. Nggak boleh pakai bahasa-bahasa seperti ini walaupun sudah jauh, nggak usah. Kemudian jangan mulai dong. Nah, ini Gus Pram minta pantok nih. Jangan mulai nih. Mendengarkan, mantap. Kenapa nih? Dihapus. Mendobel suaranya Pak. Masa sih? Apa sih? Kita buat kayak gitu, iya. Kalian buat proposalnya. Nanti Pak Guru kasih lihat contohnya nanti. Bentar, Pak Guru baca dulu nih komentarnya. Kapan selesai nih? Sebentar lagi. Tunggu sabar. Udah paket mau habis. Sabar. Besok sudah ada kue. Apa nih? Kian ngentiang apa artinya nih? Kian ngentiang. Gak ada subsidi paket Pak. Tanya Pak Menteri ya. Nah, baik. Nah ini dia. Tadi kan ada cover dulu kan? Ada cover. Lupa Pak Guru covernya. Cover tadi ada proposal usaha makanan daerah. Kemudian usaha nama makanannya apa? Misal tadi Pak Guru Bobiko. Kemudian tulis kelas, nomor absen, nama dulu, nama jelas, kelas, nomor absen. Kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Bawahnya lagi ya sama yang di Mataram. Ini isinya nih, ada pendahuluan, latar belakang, kayak tadi yang perlu dijelaskan, visi, misi, tujuan kegiatan usaha, masuk kegiatan usaha. Diketik. Bab 2 pembahasan, nih, profil, strategi pasar, segmenting, targeting, positioning. Analisa SWOT tadi yang Pak Guru jelasin ya dia. Kemudian bab 3 manajemen produksi. Sampai sini saja ya. Sampai proses produksi. Nah, sampai sini saja kalian buat. Kalian tentang bahan baku segala macam kalian akan buat pada tugas yang lainnya nanti tentang laporan hasil usaha makanan daerah. Ini belum tengah-tengah, masih ngetik-ngetik. Kemudian tentang masih berhayal, tapi nanti hitung-hitungannya kita tunda. Oke? Masih ada pertanyaan lagi? Jangan pada hilang ya. Yang absen di Google Classroom, kita lihat Google Classroom. Lagi 3 orang yang belum nih. Ada Bahtiar, Faiza sama Panji yang belum absen. Bahtiar, Faiza, Panji. Kalau nggak absen sampai, kalau tidak absen sampai jam 11.55, maka alfa tidak hadir tanpa keterangan. Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri materi kita hari ini. Baru akan posting tugasnya di Google Classroom nanti. Silakan dikerjakan. Kalian punya waktu yang panjang 3 minggu karena 2 minggu lagi kita 17 Agustus. Jangan sampai terlambat ya. Baik, Pak Guru akhiri materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.